Perkenalkan, nama saya Putri Nurhayati dari kelas MN20C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar akuntansi manajemen. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi manajemen. Nah, yang pertama yang akan kita bahas mengenai konsep dasar akuntansi manajemen. Dalam konsep dasar akuntansi manajemen itu ada 6 poin. Pertama, definisi akuntansi manajemen. Kedua, sudut pandang akuntansi manajemen. Ketiga, penggolongan informasi akuntansi manajemen. Yang keempat, kita akan membahas tujuan umum informasi akuntansi manajemen. Kelima, model operasional sistem informasi akuntansi manajemen. Dan yang terakhir, kita akan membahas proses manajemen. Definisi manajemen. Ronald M. Copeland dan Pauli Dascher. Akuntansi manajemen menurut Ronald yaitu merupakan bagian dari akuntansi yang berhubungan dengan identifikasi, pengukuran, dan komunikasi informasi akuntansi kepada internal manajemen yang bertujuan untuk perencanaan proses informasi, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Hansen and Moen. Menurut Hansen dan Moen ini mengatakan bahwa akuntansi manajemen merupakan proses mengidentifikasi, mengumpulkan, mengukur, dan mengklarifikasi serta melaporkan informasi yang bermanfaat bagi pengguna internal dalam merencanakan, mengendalikan, dan mengambil keputusan. Kemudian kita lanjut mengenai sudut pandang akuntansi manajemen. Yang pertama, sebagai suatu tipe akuntansi. Akuntansi manajemen merupakan sistem pengelolaan informasi keuangan, jadi dia mengelola informasi keuangan itu, lalu digunakan untuk menghasilkan informasi keuangan bagi kepentingan pemakai internal. Kemudian yang kedua, sebagai suatu tipe informasi. Maksudnya, tipe informasi ini sebagai kuantitatif yang menggunakan uang itu untuk menjadi satuan ukuran yang digunakan untuk membantu manajemen dalam proses pengelolaan perusahaan. Lalu ada lagi tipe akuntansi, yaitu ada akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan ini sebagai tipe akuntansi yang selalu kita ketahui. Tipe akuntansi itu ada dua, yakni akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan ini yaitu sebagai akuntansi yang mengelola informasi keuangan untuk memenuhi keperluan-keperluan manajemen puncak dan pihak luar. Jadi contohnya itu misalnya pada neraca laporan laba rugi, perubahan modal, arus gas, dan catatan arus laporan. Kemudian tipe akuntansi yang kedua yaitu akuntansi manajemen. Akuntansi ini juga sama sebagai mengelola informasi keuangan, juga untuk keperluan setiap manajemen itu. Contohnya, dalam laporan probabilitas produk, laporan probabilitas pelanggan, laporan kinerja manajer, dan laporan lainnya itu juga termasuk ke dalam tipe akuntansi yang kedua. Nah, kemudian masuk ke penggolongan informasi. Bisa kita lihat dalam tabel tersebut. Ada informasi yang menjadi dua landasan, yaitu informasi kuantitatif dan informasi non-kuantitatif. Lalu, dalam informasi kuantitatif ini juga dibagi menjadi dua, yaitu informasi non-akuntansi dan informasi akuntansi. Kemudian, dibagi lagi. Dalam informasi akuntansi dibagi menjadi tiga, yaitu informasi operasi, informasi akuntansi keuangan, dan informasi akuntansi manajemen. Dalam informasi akuntansi manajemen juga itu dibagi lagi menjadi tiga, yaitu informasi akuntansi penuh, informasi akuntansi diferensial, dan informasi akuntansi pertanggungjawaban. Lalu kita kembali lagi ke awal, informasi itu dibagi menjadi dua yang tadi. Terus yang keduanya itu ada informasi non kuantitatif. Lalu kemudian kita bahas lagi mengenai tujuan umum informasi akuntansi manajemen. Bisa kita lihat itu tujuannya sama seperti akuntansi yang sering kita temui dalam materi-materi yang telah kita pelajari. Tujuannya sebagai menyediakan informasi untuk penghitungan
biaya jasa, produk, atau objek lainnya. Kemudian, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Kemudian, dalam tabel ini juga kita membahas materi baru mengenai model operasional sistem informasi akuntansi manajemen. Proses manajemen didefinisikan sebagai aktivitas-aktivitas perencanaan, pengendalian, pengambilan keputusan, mendeskripsikan fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh para manajer dan pekerja yang diberdayakan. Pemberdayaan pekerja adalah pemberian wewenang kepada orang-orang operasional untuk merencanakan, mengendalikan, dan membuat keputusan. Perencanaan. Aktivitas perencanaan adalah formulasi terperinci dari kegiatan untuk mencapai suatu tujuan akhir tertentu. Perencanaan mensyaratkan penetapan tujuan dan identifikasi metode untuk mencapai tujuan. Contoh, tujuan: meningkatkan profit metode, meningkatkan kualitas, yaitu melalui pengurangan limbah, pengurangan komplain keluhan pelanggan, dan perbaikan produk. Pengendalian biasanya dicapai dengan menggunakan umpan balik. Umpan balik feedback, informasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi atau memperbaiki langkah-langkah yang dilakukan dalam mengimplementasikan suatu rencana. Contoh, evaluasi terhadap proyek tertentu efisien tidak, evaluasi terhadap hasil inovasi suatu produk disukai tidak, laporan kinerja baik buruk. Pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses pemilihan di antara berbagai alternatif. Proses pengambilan keputusan berkaitan erat dengan perencanaan dan pengendalian. Manajer harus memilih di antara beberapa tujuan dan metode untuk melaksanakan tujuan yang dipilih. Contoh, manajer memilih antara buat sendiri barang atau membeli. Mungkin segini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.